Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya. Pada hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita mengenai obat penyakit jantung dan pembuluh darah, khususnya di bab vasodilator. Hari ini kita akan masuk ke pembahasan dua obat pertama, yaitu ACE inhibitor dan angiotensin receptor blocker. Sebelum kita mulai, jangan lupa subscribe, like, dan share video dari channel ini, terutama di playlist pembahasan obat kardiovaskular. Oke, kita lanjut ke pembahasan. Sebelum kita mulai, alangkah baiknya kita kembali mengingat ada istilah-istilah penting yang perlu kita ketahui saat membahas obat jantung. Yang pertama ada obat dengan sifat inotropik positif maupun negatif, yaitu obat-obat yang dia mempengaruhi kontraksi jantung. Yang kedua ada obat kronotropik positif maupun negatif yang mempengaruhi laju jantung atau heart rate, di mana dia banyak bekerja mempengaruhi pada SA node. Yang ketiga ada dromotropik, yaitu obat-obatan yang mempengaruhi kecepatan konduksi listrik, di mana dia cukup banyak mempengaruhi pada AV node. Dan yang keempat adalah lysotropik, yaitu obat-obatan yang mempengaruhi relaksasi otot jantung. Mungkin dalam pembahasan kita nanti akan muncul beberapa kali istilah-istilah ini, dan jika teman-teman nanti lupa istilah-istilah tersebut, bisa rewind video kita dan di pause, diingat kembali 4 istilah ini. Oke, lanjut ke pembahasan vasodilator. Kemarin dalam video sebelumnya kita telah membahas latar belakang dan mekanisme kenapa obat vasodilator itu penting. Dan pada hari ini kita akan membahas dua obat yang paling sering kita gunakan dalam praktek sehari-hari, yaitu ACE inhibitor dan ARB, angiotensin receptor blocker. Oke, kita akan mulai dari pembahasan obat ACE inhibitor. Seperti yang telah kita hafal, obat ACE inhibitor diakhiri dengan akhiran pril. Yang paling populer di kalangan kita adalah captopril dan ramipril, dan masih ada banyak lagi. Kita tidak perlu terlalu mendalami tentang dosisnya. Silakan nanti kalau teman-teman lupa bisa kembali ke video ini, di rewind dan di pause pada bagian ini. Nah, yang perlu kita ketahui, yang perlu kita pahami bersama adalah bagaimana obat ini bekerja. Tentunya obat ini bekerja dengan mempengaruhi sistem renin, angiotensin, dan aldosteron. Bagian ini adalah bagian yang cukup bagus menurut saya dari textbook, dan di sini kita bisa melihat dengan cukup jelas proses bagaimana fungsi tubuh kita mengatur berbagai hormon dan reseptor untuk menghasilkan atau mempertahankan tekanan darah. Dalam konteks ACE inhibitor dan ARB, maka kita perlu mengetahui apa dan bagaimana sistem renin, angiotensin, dan aldosteron itu bekerja. Secara umum, tubuh kita menghasilkan angiotensinogen, di mana oleh enzim renin dia dikonversi menjadi angiotensin 1, kemudian dikonversi kembali oleh angiotensin converting enzyme menjadi angiotensin 2, dan dia akan berikatan dengan reseptor angiotensin 1 menghasilkan efek berupa vasokonstriksi, peningkatan aldosteron yang akan meningkatkan retensi natrium, dan dia juga akan meningkatkan aktivitas simpatik. Angiotensin converting enzyme juga berperan dalam mendegradasi bradikinin menjadi metabolit inaktif. Oke, kita akan sedikit lebih mendalam mengenai enzim ACE. Dari tabel tadi kita sudah ketahui bahwa ACE ini berfungsi mengkonversi angiotensin 1 menjadi angiotensin 2, di mana angiotensin 2 ini adalah senyawa yang penting yang dia nanti akan mengikat reseptor angiotensin 1. Dalam kondisi fisiologis, hal ini akan menyebabkan vasokonstriksi arteriol
dan juga pelepasan aldosteron oleh kelenjar adrenal yang berfungsi meresorpsi natrium dari tubulus distal. Akibatnya, tekanan darah akan naik dan volume pun juga akan naik. Lalu, di sini kita akan mulai masuk ke dalam peran ACE inhibitor. Seperti yang telah kita baca tadi, ACE selain berfungsi untuk mengonversi angiotensin 1 menjadi angiotensin 2, dia juga mendegradasi bradikinin. Ketika kita memakai ACE inhibitor, otomatis bradikinin ini tidak terdegradasi menjadi metabolit inaktif. Akibatnya, bradikinin yang banyak menyebabkan efek alergi, yaitu batuk, kering, gatal untuk beberapa pasien. Selain itu, bradikinin yang tidak terdegradasi, dia mensupport efek vasodilatasi karena bradikinin dia berperan dalam biosintesis prostaglandin. Selain itu, dia juga memicu sekresi nitrit oxide dari sel-sel endotel. Sedangkan efek yang ditimbulkan oleh ACE inhibitor adalah tidak adanya ikatan ke reseptor angiotensin 1. Otomatis, produksi aldosteron yang harusnya dia naik menjadi turun. Yang kedua, vasodilatasi arterialnya akan naik karena vasokonstriksinya terhambat. Dan yang terakhir adalah efek simpatik akan menurun. Nah, produksi aldosteron yang turun ini tentunya akan memicu natriuresis, yaitu penurunan reabsorpsi natrium dari tubulus distal ginjal. Yang kedua, produksi aldosteron yang menurun, dia juga akan mencegah remodeling dari ventrikel jantung. Sedangkan vasodilatasi arterial akan menurunkan systemic arterial pressure. Nah, selain itu, ACE inhibitor juga baik karena dia meningkatkan aliran darah pada renal tanpa mempengaruhi GFR karena adanya dilatasi arteriol afren dan efren pada glomerulus. Penggunaan ACE inhibitor ini memiliki efikasi yang sama dengan calcium channel blocker ditambah dengan diuretik. Lalu, kapan kita memakai ACE inhibitor dalam pengobatan? Yang pertama, pada kasus hipertensi. Yang kedua, ACE inhibitor juga direkomendasikan pada pasien hipertensi dengan diabetes mellitus karena dia dapat menurunkan intraglomerular pressure sehingga mengurangi progresi nefropati diabetes mellitus. Nefropati diabetes mellitus ditandai dengan 3 hal, yaitu penurunan fungsi ginjal, proteinuria, dan hipertensi. Pada kasus gagal jantung, dia juga sangat bagus karena dia menurunkan afterload dan juga preload. Kedua hal ini berkontribusi dalam peningkatan cardiac output yang lebih baik pada pasien dengan heart failure. Selain itu, ACE inhibitor juga diketahui meningkatkan survival pada pasien heart failure setelah kejadian infark miokard. Dan pada kasus penyakit jantung koroner, ACE inhibitor juga diketahui menurunkan risiko serangan jantung dan kematian. Yang perlu kita perhatikan, penggunaan ACE inhibitor adalah obat ini diekskresikan paling banyak melalui ginjal. Oleh karena itu, pada kondisi dengan pasien yang sudah tegak dia memiliki gangguan ginjal dengan disfungsi renal, dosis harus diturunkan. Yang kedua, batuk ini cukup sering ditemui pada pasien yang mendapatkan pengobatan ACE inhibitor dan efeknya bisa bertahan bahkan sampai beberapa minggu setelah obat ini dihentikan atau kita ganti dengan obat lain. Selain itu, pada pasien dengan gagal jantung disertai dengan diaplesi volume karena mendapatkan diuretik, dia berisiko menyebabkan hipotensi. Hal ini disebabkan karena volume yang rendah mengaktifkan vasokonstriksi yang dimediasi oleh angiotensin 2 yang kemudian ketika dia dihambat oleh ACE inhibitor juga, konsentrasi angiotensin 2 ini turun drastis menyebabkan vasodilatasi dan pada akhirnya menyebabkan hipotensi. Namun, hal ini bisa kita cegah, bisa kita atasi dengan mengurangi dosis diuretik
dan memulai ACE inhibitor dengan dosis yang lebih rendah. Kemudian, penggunaan ACE inhibitor juga perlu diperhatikan pada kasus insufisiensi renal, terutama pada kasus deplesi volume, di mana pada dasarnya sudah terjadi perfusi renal yang rendah dan pasien dalam kondisi azotemia, di mana natriumnya juga sudah rendah. Kemudian dia sebaiknya dihindari bila ada stenosis arteri renal bilateral, karena ketika ada masalah anatomi ini, pasien itu tergantung fungsi ginjalnya terhadap resistensi arteri eferen dari glomerulus yang tinggi untuk mempertahankan filtrasi. Jika pasien kita berikan ACE inhibitor, otomatis tone atau tegangan arteri pada eferen glomerulus ini menurun, sehingga GFR-nya juga akan menurun dan akan berisiko terjadi insufisiensi renal hingga acute kidney injury. Kemudian efek samping yang perlu kita perhatikan adalah hiperkalemi, di mana penurunan aldosteron juga akan berpengaruh pada peningkatan kadar kalium, terutama pada pasien dengan diabetes mellitus. Ada mekanisme yang disebut dengan hyporeninemic hypoaldosteronisme, renal insufficiency, dan pada pasien yang menggunakan diuretik hemat kalium. Dan yang terakhir, sebenarnya cukup jarang, yaitu angioedema dan agranulositosis. Itu tadi adalah review untuk obat ACE inhibitor. Lanjut kita kepada obat angiotensin receptor blocker. Sediaan dan dosis ARB dapat dilihat di sini. Seperti yang telah kita ketahui juga, untuk obat-obat ARB ini diakhiri dengan sartan. Obat yang sering kita dengar mungkin adalah kandisartan ya, karena ada di puskesmas ataupun di klinik. Sedangkan yang lain rata-rata adanya di rumah sakit. Dosisnya bisa dilihat dan di pause kalau nanti teman-teman ingin menghafalkan dosisnya. Nah, mekanismenya apa? Mekanismenya kurang lebih sama dengan ACE inhibitor. Bedanya adalah tempat penghambatannya. Yang perlu kita ketahui adalah angiotensin ini punya dua reseptor. Reseptor pertama adalah angiotensin 1 yang masuk ke dalam sistem renin angiotensin aldosteron. Sedangkan angiotensin 2 dia ini banyak ditemukan di fetus, namun fungsinya masih belum diketahui secara lengkap atau secara pasti. ARB ini akan menghambat ikatan angiotensin 2 dengan reseptor angiotensin 1, dan keuntungannya adalah dia tidak menyebabkan peningkatan bradikinin, sehingga tidak menyebabkan efek batuk kering dan gatal seperti halnya ACE inhibitor. Penggunaan dan farmakokinetik dan toksisitasnya kurang lebih sama dengan ACE inhibitor, akan tetapi dia lebih baik karena tidak menimbulkan batuk yang ditemukan pada sekitar 20% pasien yang mendapatkan ACE inhibitor. Nah, itu dia tadi pembahasan mengenai ACE inhibitor dan angiotensin receptor blocker. Kalau kita rangkum sedikit, kita bisa kembali ke tabel atau bagian ini, di mana dalam sistem renin angiotensin aldosteron, ACE inhibitor dia berperan menghambat konversi angiotensin 1 menjadi angiotensin 2, sedangkan ARB dia menghambat ikatan angiotensin 2 ke angiotensin 1 reseptor. Oke, teman-teman, saya harap penjelasan ini mudah dimengerti, cukup jelas, dan dengan mengetahui mekanisme fisiologis dari sistem renin angiotensin aldosteron ini, kita bisa lebih mudah memahami bagaimana cara kerja obat ACE inhibitor maupun angiotensin receptor blocker, dan dengan mengetahui apa saja efek samping, bagaimana penggunaannya, apa saja yang perlu diperhatikan, kita nanti bisa lebih bijak dalam memilih obat yang kita berikan kepada pasien yang kita rawat sehari-hari. Semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.